A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. As-sifatul asyiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayatu. As-sifatul asyiratu utawi sifat kang kaping 10. Al-wajibatu kang wajib lahu kadiri ya Allah ta'ala alaihi ya Allah. Al-hayatu iku urip wa iya lan utawi iya al-hayat sifatun iku sifat sawiji tusah iku kang nyoeaken iya sifat liman kaduwe wong qomat kang ngadeg iya sifat bihi kalawan iyaman al-idroka ingarti kal ilmi kaya ilmu fasami lan ngarungu wal basori lan ningali ayat tasiku tegese tasiku apa yasikunya makanya ayat yasiku tegese sok ayat tasifa apa Arab kasifatan yaman bidzalika kalawan mangkono al-qur wala yalzamu lan oranana wajib minal hayati saking urip al-ittisofu apa kasifatan lil idraki kalawan ngerti lil pahli kalawan sajege wariyalan utawi iya al hayat la tata'allaku iku oranana cumantel iya hayat bisyai'in mawjudin kalawan sawiji-wiji kang ana au madumin atawa kang laka wa dalilu lan utawi dalil ala wujubil kudrati kang nuduhaken ing atase wajib sifat kudrat wal iradati lan sifat iroda wal ilmi lan sifat ilmu wal hayati lan sifat urip wujudu hadhil makhluqati iku anane ikilah iki pirang-pirang makhluk li'annahu kana satune kalakuan lawin tapa lamun nariman nabi syai'un apa sawiji-wiji min hadhil arba'ati saking ikilah iki kang papat lama wujida maka yakti orana tinemu menang diri kotan tinemu menang diri kata anak maka yakti orana tinemu makhlukun apa makhluk
Falamma wujidatil makhluqatu, maka samang-samang saat tinemu apa pirang-pirang makhluk, arafna weruh kita annallaha ing satune Allah ta'ala ale mahaluh ya Allah muttasifun iku kang kasipatan bihadhihi sifati kalawan ikilah iki pirang-pirang sifat. Wa wajhu tawaqqufi wujudi hadhil makhluqati utawi jalan kan lege anane ikilah iki pirang-pirang makhluk ala hadhil arba'i ing atase ikilah iki kang papat annal ladzi yaf'alu syai'an iku satuhune kang migawe ya alladzi syai'an ing sawiji-wiji la yaf'aluhu iku ora ana migawe ya alladzi hu ing ya syai'an illa idza kana aning tatkala ana ya alladzi aliman iku kang weruh bil fa'li kalawan sajike summa yuridul amra maka kali-kali ngarepaken ya alladzi al amra ing perkara alladzi yaf'aluhu kang arep digawe ya alladzi ing ya al amra wa ba'da iradatihi lan ing dalam sause ngarepakenane ya alladzi yubas ya ba terus alifnya ya ba terus alif teras roh gitunya. Hah? Waduh, ya mah terus ini tekan arahnya anu bener terus nasibnya berarti nomorah kita benar kita nama seharusnya yubashiru bi'luhu bi qudrati yubashiru ngenani bi'luhu apa pagaweane ya alladzi bi qudratihi kalawan qudrati ya alladzi wa minal ma'lumi lan iku tetap setengah saking kang den kinawaruhan annal fa'ila utawi satune kang digawe la budda iku ora kena ora iku tetep terus la Buddha sados la wa Buddha wa ayat Buddha gitu memean aya wau
wa yakuna ayyan lan ing arep ana ya fa'il ayyan iku kang urip. Wal ilmu wal iradatu utawi sifat ilmu wal iradatu lan sifat iradat wal qudratu lan sifat qudrat tusamma iku den aranan kabeh sifat tatsiri kalawan pirang-pirang sifat ngalebeti ditawakuf tatsiri karena kandege ngalebeti alaiha ing atase iya kabeh. Ya annalladzi yuridu syai'an karena satuhune kang ngarepaken ing sawiji-wiji wa yaqsiduhu lan naja ya alladzi ing ya syai'an la budda iku ora kena ora iku maujud wa yakuna aliman lan ing arep ana ya alladzi aliman iku kang weruh bihi kalawan ya syai'an qabla qasdihi ing dalam sadurung nejane ya ladzi lahu kana ya syai'an. Kema ba'da qasdihi lahu maka kali-kali sawise nejane ya ladzi lahu apa bihi lahu kada ya syai'an yubashiru maka menani biluhu apa pagaweane ya alladzi masalan gawe contoh ingsun kalawan gawe contoh temenan ila kana tatkala ana syai'un apa sawiji-wiji bi baitika kang tetep ing dalam omah sirah Warul talan ngarepaken sira akhdahu inalabe iya syai'un ilmu kang akan weruh sira sabikun iku kang anjing ini ana iradatika ing atase karep sira li akhdihi kadhe ngalabe iya syai'un wa ba'da iradatika lan ing dalam sause ngarepaken sira akhdahu ing ngalabe ya syai'un takhuduhu maka ngalap sira ing ya syai'un bil pahli kalawan sajenge Fata'allaqo maka cumantel hadhihi sifatu apa ikilah iki pirang-pirang sifat alat tartibi natepi ing atase tartib fi haqqil hadithi ing dalam haqqe makhluk Awalan maka ing dalam kawitan yujadul ilmu tinemu apa ilmu bisyai kalam sawiji wiji Uma qasduhu maka kali-kali rijane iya syekh Suma pinduhu maka kali-kali migawani iya syekh Amma fi'a kita
muslimin dina. Amma fi haqqihi ta'ala anapun ing dalam hak Allah ta'ala alai maha ya Allah wa tartiba iku orana tartib iku tetap fi sifatihi ing dalam pirang-pirang sifat ya Allah illa fit ta'akuli angin ing dalam kaartine fa'awalan maka ing dalam kawitan tata akol kaarti anal ilma kaarti sira anal ilma ing satune ilmu sabikun iku kang anjing ini sumal iroda maka kari-kari ngarepaken sumal kudo maka kari-kari kemampuan ama pita tiril anak ponin dalam albeti wal kharijilan jabaati para tartiba maka orang anak tartib ikut tetap visi sifati ta'ala di dalam pirang-pirang sifat Allah ta'ala alai maha ya Allah para yuqalu maka orang yang diucapkan ta'alaqo ilmu bil fahmi ta'alaq cumantel al ilmu apa sifat ilmu bil pilih kalau digawe sumal irodatu maka kali-kali ngarepaken sumal kudratu maka kali-kali sifat kudrat lianna hadza kana satunya iki kang pinutur fi hakil hawadisi tetap ing dalam hakil makhluk wa inna tartibu lan pastina utawi tartib bihasabi ta'akulina itu kalawan hitung-hitung kaharti ini kita takut utawi ta'akul iku kang dikumpuli atasna Allah ta'ala mengumpulkan kita. Mudah-mudahan di kesempatan Syahrul Muazzam Syahrul Maulid Al-Mubarak kita bertakdirkan dapat membaca Usuluddin yang ini sangat-sangat berarti dan bernilai tinggi bagi keimanan kita. Sifat yang nomor ke-10 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat hayat. Sering saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajib menurut perhitungan akal yang maknanya alladzi la yutasawwaru bil aqli adamuhu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat hayat. Hayat itu secara terjemah hidup. Kalau Allah wajib mempunyai sifat hayat berarti Allah itu wajib hidup. Kurang wae anu didamel ku Allah hidup kumaha ngadamelna. Wa ya sifatun tusayyibu liman qamat bil idraku liman qamat bil idraka kal ilmi wasami wal basari. Wa ya hayat itu adalah satu sifat dan ia masuk dalam kategori sifat maujud. Sifat yang ada yang seandainya dibukakan tirai menghalang dari mata kita, niscaya kita akan dapat menyaksikan sifat hayat tersebut. Tusohihu liman qomat bi al-idroka yang bisa mensoekan bagi orang yang disifati dengan sifat hayat al-idroka akan mengerti. Kalau orang disifati dengan sifat hayat, kalau sesuatu disifati dengan sifat hayat, maka sangat-sangat mungkin ia bisa mengerti, dan mengerti itu tidak akan pernah terjadi pada sesuatu yang tidak disifati oleh sifat hayat seperti tas ini. Nah, tas ini disifati dengan sifat hayat atau tidak? Jawabannya
Tidak, karena padanya tidak kedapatan sifat hayat, maka tas ini tidak akan pernah mengerti. Diisinya ku hayam oke ieu, baik kotok muncul minyak, dan arti teh ya iya ada hayam we. Wasami dan mendengar itu khas daripada yang hidup, yakni yang disifati dengan sifat hayat. Dageura ari mayit mah eta. Mayit mah teka sifat hayat teh sakitu ditanya ku urang. Cek abah sawahan lebak pula dijual bae mangku naon ka mayit. Ih boro-boro ngajawab kicekeun teu cicing we. Wal basori dan melihat sama seperti juga mendengar. Ayasihu ayat tabsiba bidzalika tugasnya sah. Orang yang atau bukan orang sesuatu yang mempunyai sifat hayat sah disifati dengan mengetahui, mendengar dan melihat. Karena mengetahui, mendengar dan melihat itu merupakan sesuatu yang khas bagi yang hidup. Fala yalzamu minal ayati al-iti sopo bil idrak bil fadli, tetapi dengan jurung tina ayana sifat ayat kudu kasifatan kalawan ngarti. Tidak setiap yang mempunyai sifat ayat itu harus mengerti. Kadang-kadang ayat nu hidup tapi tengah ngarti. Kita karena bego kata toloyo atau jahal murokab menumpuk ke tapi bodoh nanti tumpuk. Wahiyala tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin, dan sifat hayat itu tidak mempunyai ta'alluq dengan sesuatu yang ada atau sesuatu yang tiada. Lain halnya dengan sifat kudrat. Kudrat itu mempunyai ta'alluq. Ta'alluqnya sifat kudrat semua mungkinat. Dan kudrat tidak ta'alluq kepada wajibat juga mustahilah. Kalau sifat hayat tidak mempunyai ta'alluq. Padalilu ala wujubil kudrati wal iradati wal ilmi wal hayati wujud hadil makhluqat. Dalil yang menunjukkan kepada wajibnya sifat kudrat bagi Allah, menunjukkan kepada wajibnya sifat iradat bagi Allah, menunjukkan kepada wajibnya sifat ilmu bagi Allah, juga menunjukkan kepada wajibnya sifat hayat bagi Allah. Dalil yang menunjukkannya itu adalah wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk-makhluk ini. Semua makhluk yang kita saksikan dengan kasat mata atau tidak disaksikan dengan kasat mata yang ada di sekeliling kita, ini merupakan dalil yang menunjukkan kepada bahwa Allah itu disifati dengan sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Kenapa? Kok harus seperti itu? Li'anau, karena begini, lawin tapa syai'un min hadhil arba'ati lama wujida makhlukun. Seandainya tidak ada satu saja daripada yang empat ini, misalnya tidak ada sifat kudrat pada zat Allah, atau tidak ada sifat iradah, atau tidak ada sifat ilmu, atau tidak ada sifat hayat, misalnya, nah ya,
Lama wujida makhlukun, niscaya tidak akan pernah ada makhluk. Bagaimana mungkin makhluk bisa ada sementara sang penciptanya tidak mempunyai kemampuan. Falamma wujidatil makhlukatu, maka ketika dapat kita saktikan adanya makhluk-makhluk di sekeliling kita, arafna annallaha ta'ala muttasifun bihadhihi sifati. Taulah kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat-sifat ini, yakni sifat qudrat, iradat, ilmu, dan ayah. Bahwa kita waktu diwujud hadil makhlukat ala hadil arba'i anna alladhi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana aliman bil fa'li thumma yuridul amru alladhi yaf'alu wa ba'da iradati yubashiru fi qadati. Sisi tawakufnya atau jalan tawakufnya, adanya makhluk ini, tawakuf kepada adanya sifat yang empat tadi, qudrat, iradat, ilmu, dan ayat. Karena begini, sesungguhnya yang akan mengerjakan sesuatu itu ia tidak akan pernah mengerjakannya terkecuali pertama dia harus tahu dulu sesuatu yang akan kita kerjakan. Pertama, tahu dulu apa yang akan kita kerjakan. Kemudian baru kita menghendaki mengerjakannya. Setelah kita menghendaki mengerjakannya, baru berbarengan dengan itu kemampuan kita kerahkan. Pertama, tahu, kemudian menghendaki, baru kemudian mengerahkan kemampuan dan kebisaan. Wa minal ma'lumi anna fa'ila wa ayyak la budda ayyakuna hayyan. Dan sebagaimana yang sudah dimaklumi, yang sudah diketahui, bahwa sesungguhnya yang mengerjakan itu mau tidak mau harus hidup, karena yang mati tidak akan bisa mengerjakan apa. Wal ilmu wal iradatu wal qudratu sama sifat tafsiri. Sifat ilmu, sifat qudrat, dan sifat iradat itu dinamai dengan sifat ta'thir, sifat yang bisa memberi bekas pada sesuatu yang diciptakan. Kita waktu ta'thiri alaiha, wajib tasmiyahnya. Kenapa dinamakan dengan sifat ta'thir? Karena tawakufnya ta'thir kepada sifat qudrat, kepada sifat ilmu, iradat, dan qudrat. Li'anna alladhi yuridu syai'an wa yaqsiduhu la budda wa yakuna 'aliman bihi qabla qasdihi lahu. Karena sesungguhnya yang menghendaki sesuatu dan bermaksud kepada sesuatu itu, mau tidak mau pertama ia harus hidup, ia harus mengetahui dengan sesuatu yang ia kehendaki sebelum ia bermaksud kepada sesuatu tersebut. Kama ba'da qasdihi lahu yubashiru fi'luhu masalan. Yubashiru fi'luhu, setelah ia bermaksud kepada sesuatu itu, baru kemudian berbarengan mengerjakannya dengan kemampuan yang ada padanya. Masalan, contohnya idza kana syai'un fi baitika wa aradta akhdahu, manakala ada sesuatu di rumahmu, wa aradta akhdahu, dan kamu mau mengambilnya. Misalnya di rumah kita ada HP dan kita mau mengambilnya.
Fa ilmuka, maka pengetahuan kita mengenai keberadaan HP itu sabiqun ala iradatika, itu lebih mendahului kehendak mau mengambil HP itu. Tahu dulu baru kemudian mau mengambil. Bapa anda iradatika akhadha ta'khudhu iradatika akhdahu ta'khudhu bil kali. Nah, setelah kamu menghendaki mau mengambilnya, baru kamu mengambilnya bil fa'li, secara langsung. Fata'ala fa'ali sifatu ala tartibi akil awalihi, maka sifat-sifat ini ta'aluk secara tertib fi hakil hadithi, pada hak makhluk. Jadi kalau di kita itu kan ada ilmu, kemudian iroda, kemudian kudrat, dan ada ayat. Kalau pada kita sifat ilmu, kemudian iroda, kemudian kudrat, itu ada secara tertib. Karena kalau kita mau mengambil HP di rumah, yang pertama itu adalah kita tahu bahwa di rumah kita ada HP milik kita sendiri. Kemudian setelah itu baru kita mau mengambilnya, mau atau menghendaki itu setelah kita tahu bahwa di rumah kita yakin HP kita ada. Setelah itu baru kita mengerahkan kemampuan dan kebisaan kita untuk mengambilnya. Ilmu dulu, baru kemudian kehendak, baru kemudian mengerjakannya. Seperti begitu yang terjadi atas makhluk. Wa amma fi haqqihi ta'ala la tartiba fi sifatihi illa bit ta'aqquli. Adapun pada hak Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Tidak ada tartib pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafah lil, bertentangan dan berbeda dari semua makhluk. Lihat yang terjadi atas kita makhluk Allah, yang terjadi atas hawadis. Menurut hawadis, suara itu adalah sasaran daripada telinga, dan benda itu adalah sasaran daripada mata. Tidak pernah terjadi sekarang mata kita bisa melihat suara, karena bukan sasarannya. Tidak pula pernah terjadi kuping kita mendengar benda. Ini benda, hanya dapat kita lihat, tetapi tidak bisa kita dengar. Suara yang keluar dari mata saya, dari mulut saya, dari lisan saya, itu hanya didengar oleh kuping kita, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata kita. Sebesar apa suara ini yang keluar dari lisan? Itu pada haknya Allah. Tetapi kalau pada haknya Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, suara bisa didengar, suara bisa dilihat, benda bisa dilihat juga bisa didengar. Itu bedanya antara kita makhluk dan khalik. Kalau kita ilmu dulu, baru kemudian iradat, baru kemudian kudrat. Tetapi pada haknya Allah tidak ada istilah harus ilmu dulu, kemudian iradat, kemudian kudrat. Tidak seperti itu. Illa fit ta'aqquli. Punya ayana susunan gitu teh ungkul dina masalah kahartikna kuku akal urang. Karena kita tidak akan pernah mengerti kalau tidak ilmu dulu, baru kemudian iradat, baru kemudian kudrat. Tapi faktanya pada zat Allah tidak harus ilmu dulu. Ngantuk ke hati orang gitu. Fa'awalan, maka pertama
Tata'aqalu annal ilma sabiqun tsumal iradat tsumal qudrat. Kamu bisa yang kamu mengerti pertama, sifat ilmu itu yang pertama. Sifat ilmu itu yang terdahulu. Sifat ilmu itu yang mendahului. Baru kemudian iradat, baru kemudian qudrat. Amma fitati wal khariji para tatiba fi sifatihi ta'ala. Adapun di dalam memberi bekas dan fakta dan kenyataannya tidak ada susunan pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqalu, maka jangan sekali-kali diucapkan ta'ala kau ilmu bil fahmi tsumma iradah tsumma qudrat. Pertama ta'alluq sifat ilmu, kemudian iradat, kemudian qudrat. Gak boleh dikatakan demikian pada hak Allah Subhanahu wa taala. Bi anna hadza fi haqqil hawadits, karena ucapan tersebut hanya boleh dikatakan untuk makhluk, untuk kita. Kalau kita benar ilmu dulu, baru kemudian iradat, baru kemudian qudrat. Kalau Allah nggak bisa dikatakan. Wa inna matati bihasabi ta'alluqina faqat. Adapun susunan tadi ilmu, iradat dan qudrat itu hanya dalam pengertian akal kita saja. Di luar itu asifatu hadiyatu asyarata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'alan tani tabidu ilahi. La jadi ilahi